Malahan lebih banyak orang Indonesia yang nasabnya lebih bagus dari nasab Balawi. Nah, di situ perbedaan apa tuh keyakinan kita dengan kamu, Jomeka Jola begitu. Terima kasih. Oke, lanjut. Ini Jomeka atau Kiai Luko yang mau menanggapi. Setelah itu Alkemi membacakan ibarat yang dia bawakan. Monggo, Jomeka. Jomika aja tolong tanggapi ya lo Jomika. Monitor Joy. Oke, buat tinggal pasar. Ya begini apa namanya yang dibaca oleh Anjas tadi. Begini loh ya Allah. Ibarah yang dibaca oleh Anjas tadi itu bukan untuk menyudutkan orang yang selain atau para ulama atau para kiai yang selain Mbak Alawi, bukan. Perlu diketahui, ibarah itu hanya menjelaskan tentang kemuliaan syaraful insan. Itu ada kemuliaan yang zati, ada yang kemuliaan yang aridi atau kasbi. Kemuliaan yang zati, astagfirullah, dipotong lagi, bentar dulu. Kemuliaan yang zati dan kemuliaan kasbi ini juga dibahas oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Dan di situ memang terjadi khilaf. Ada pendapat ulama yang menyatakan kemuliaan zati, yaitu yang dimiliki oleh para habaib, itu tidak bisa dikalahkan oleh kemuliaan kasbi. Begitu, itu yang harus difahami. Monggo silahkan. Monggo, siapa yang mau menanggapi? Gini. Kalau kita mau kitab nanti tarik ulur terus ya. Tarik ulur pasti sudah. Pasti tarik ulur. Wes ndak usah kitab-kitaban sudah Jomika. Di VT-VT itu udah banyak Jomika. Sebentar. Sebentar dulu. Ini saya lagi emosi nih. Sandal yang kotor ya, bekas telek itu lebih baik daripada sorban yang ada di kepalanya kiai. Di mana sih rasa sakit hati kamu kalau ada orang kayak begitu itu? Kiai kita yang direndahkan. Gus Dur dikatakan buta mata, buta hati. Kiai Hasyim Asy'ari direndahkan oleh klan mereka. Gus Baha direndahkan oleh mereka. Sampai Kiai Ma'ruf Amin dikatakan Kiai Tai. Nggak usah kitab-kitaban sudah. Gini, saya jelaskan lagi kitabnya. Enggak, kita ini marah loh. Kalau Kiai Nusantara apa itu direndahkan sebegitunya, tapi satu pun dari mereka tidak ada permohonan maaf di media. Tidak ada. Coba kita tengok, kita tarik ulur benang merahnya. Ketika Gus Muafik dia bercerita, ya masa kecil Nabi Muhammad SAW hanya salah sedikit goreng seluruh Nusantara menghujat mereka. Tapi karena sejatinya anak Nusantara itu pemberani dan gentleman, langsung minta maaf kepada warga Indonesia. Yang terakhir Gus Miftah itu yang menggoblok-goblokkan penjual ST. Di hari itu pun langsung dia di medsos meminta maaf. Dari mereka mana yang minta maaf? Ini saya. Tidak usah kitab-kitaban sudah. Sebentar. Saya jelaskan lagi. Ketika Nabi Adam ketika malaikat itu adalah sinkron dengan apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Allah, bahwasanya Nabi Adam lah yang menjadi khalifah. Jawaban dari mereka, kenapa nanti manusia yang dikerusakan? Maka Nabi Adam dikasih pemberian, yaitu adalah ilmu pengetahuan, sehingga bisa membedakan segala bentuk sesuatu, sedangkan malaikat tidak bisa. Satu, yaitu keunggulan ilmu. Dan juga firman Allah, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Antara orang yang bodoh dengan orang yang tidak bodoh? Yang antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, artinya orang yang bodoh. Jelas itu berbeda. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah. Di sini ya, sehingga Rasulullah di situ mengklaimkan, menfatwakan dengan
perkataannya dengan sabda wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ya, sampai Rasulullah mengatakan lagi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang memberikan fasilitas kepada orang yang mencari ilmu atau orang yang memberikan keilmuannya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan. Nah, dan kenapa dalam statement mereka kok memuliakan orang yang bodoh walaupun datianya itu adalah bagus? Ini kan sudah menyalahi Al-Quranul Karim, firman Allah, hadis Nabi. Nah, banyak hadis Nabi ini tentang masalah orang keilmuan, ya kan? Terus Imam Syafi'i mengatakan lagi, ya, qala Allahu wa qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu al-istighalu bi ilmi afdalu min sholatin nafilah. Mempersibuk mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Kan gitu. Itu sudah jelas. Jadi di mana manfaatnya? Orang yang bodoh itu di mana manfaatnya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagusnya manusia itu memberikan suatu manfaat. Di antara manfaat itu adalah orang yang berilmu. Maka disitulah ketakwaan itu bisa ada. Dengan adanya ilmu. Sebagaimana Syekh Ahmad bin Husain Asy-Syafi'i, fa'mal walau bil usyrika zakat takhrud binuri ilmi min zulumat. Amalkanlah ilmu walaupun 1/4, 1/10, maka kamu akan keluar daripada jalan kesesatan dengan cahaya ilmu pengetahuan. Jadi di mana? Lebih mulia mana maksudnya ini? Kalau kita tinjau memang dari dzatiyah, sama halnya kita itu ada keturunan Nabi Adam. Dalam segi dzatiyahnya. Ini loh. Waladu Adam wa Adam min turab. Nah, kalau kita tinjau daripada akidah, bentuk dalam ilmu, kita saudara sama. Makanya wal al muslimun ikhwatun la fadla li ahadin ila ahadin illa bittaqwa. Di situ. Ya kan? Dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan ini bisa dicapai dengan, sedangkan hadis lagi mengatakan man batta'a bihi amaluhu lam yusyrik bihi nasabuhu. Loh, ini sudah jelas loh, rawahul Muslim. Barang siapa yang menyanyiakan beramal baik, beramal ini artinya harus dengan ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW, lam yusyrik nasabuhu. Maka nasabnya itu tidak bisa menolongnya. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Mana keunggulan nasab? Padahal yang bisa menolong ini adalah amalnya, dan amal itu bisa diterima, ya kan? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudun la tuqbalu. Itu jelas semua itu. Masa saya keluarkan semua ini dari semua kitab ini? Izin narasi. Saya aku penutup sedikit aja. Jadi sebentar. Setengah menit. Satu Habib yang pekok, yang jahil, ya kan, murakkab, yang kurang ajar itu lebih utama dari 70 jomika. Saiki ngono, saiki narasiku ya. Lebih pekok dari 70 jomika. Ya, lebih utama itu ya. Ya, lebih utama. Gitu aja. Oke, izin narasi. Beberapa detik saja. Satu anjing Ashabul Kahfi lebih mulia daripada Fakih Muqaddam. Jadi gitu loh maksudnya kawan. Kita itu harus memakai pemikiran kita, ya kan. Harusnya kan seperti itu. Ketika orang bodoh, maka Rasulullah mengatakan berkata akan hancurnya, ya kan, dunia ini sebab adalah pemimpin dari kalangan orang-orang yang bodoh. Maka orang bodoh di sini walaupun nasabnya apapun, ya, ketika orang bodoh ini menjadi pemimpin atau ketika orang bodoh ini adalah berfatwa di kalangan umum, maka akan sesat menyesatkan. Nah ini loh. Sedangkan orang alim, ya kan, ketika dia berfatwa akan membawa faedah, kemanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena dia apa? Karena sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ilmu pengetahuan.
Oke. Di situ letaknya. Men ditanggapi Jomika ke, tanggapane Jomika kepiye? Kowe wis berdasarkan dalil kabeh, Jom. Cari dalilmu piye, Jom? Jom. Monitor. Ya, begini ya Allah. Ini kemana-mana ini pembahasannya. Wis gini aja sudah sering blokir. Tanyakan kepada mereka atau jelasin tentang masalah kemuliaan manusia secara zati dan kasbi. Wis biar tidak kemana-mana. Monggo silakan itu aja. Ya, saya paham itu Jomika, saya paham. Ketika dikaitkan, itu kan kitab Ki Anjas menjelaskan, ketika orang bodoh, ya kan, ketika orang yang berakhlak, orang yang bernasab mulia, itu gila, maka nasabnya tetap. Memang betul. Nasab tidak akan berubah dengan sebab dia gila. Satu di situ. Dan nomor dua, ketika orang itu bodoh, memang betul, nasab tidak akan berubah dengan sebab kebodohannya. Tapi ketika orang alim itu gila, ya kan? Kita dulu ya konteksnya. Ketika orang alim itu gila, maka dia tetap bermanfaat sebelum dia gilahnya. Maka ilmunya akan tetap bermanfaat. Sedangkan yang bodoh manfaat apa? Itu loh. Kita berbandingkan ke sana. Supaya itu tidak menyesatkan, nanti malahan menganjurkan bodoh. Itu loh maksud saya ke sana. Kalau dalil ini tetap digunakan, maka kebodohan itu akan diagung-agungkan. Di situ maksud saya letaknya. Maka di situ kan ada hadis jelas, man batta'a maluhu lam yusyrik nasabuhu, rawahul Muslim. Gak berfungsi nasabnya kalau dia itu tidak beramal soleh sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Al-Quran, sebagaimana para ulama-ulama yang mengambil istimbat dari Al-Quran dan hadis. Iya, jangan panjang-panjang kok, ntar kelupaan gitu loh. Biasa aja, biar gantian. Ke poinnya biar. Jadi poinnya ya di situ, poinnya adalah marilah kita itu selalu belajar, karena belajar itu memang keharusan, kewajiban, supaya apa? Kita itu keluar dari jalan kesesatan. Jangan mengatakan ini kebodohan, ini lebih. Ini nanti akhirnya menjadi dilun mudilun. Akhirnya orang yang bernasab mulia, lebih baik saya itu bodoh aja, wong saya nasab saya sudah mulia. Di situ kelirunya. Gitu loh. Kalau takbirnya betul, tidak akan hilang dengan sebab kebodohan orang yang bernasab mulia, tapi akan menyebabkan dilun mudilun. Ini loh, sesat menyesatkan ketika dia mengatakan sesuatu dan diikuti oleh orang lain dengan kebodohannya. Berarti tolak ukurnya hanya kemuliaan, bukan ilmu ya. Nah, di situ kita konteksnya harus memahami. Jangan mengandalkan suatu kebodohan. Saya paham dengan maksud Jomika. Tetap di situ mulia. Ya betul mulia, zatianya. Tapi apakah dengan kebodohan itu tidak menyesatkan? Ketika hanya mengandalkan sebuah kemuliaan zatianya. Berarti jelas Al-Quran itu menjelaskan, berarti sudah real bahwasanya derajat itu bisa dinaikkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa, gitu loh. Monggo ditanggapi Alkemi. Kemi. Bindoro, silakan. Kalau masalah mulia bil jasadi ataupun apa tuh perbedaan, apa tuh namanya tadi istilahnya, jasad dengan apa? Ya kalau jasad dengan kasbi, dengan al-aridi, dengan kasbi. Itu kan begini, seharusnya itu tidak boleh kita utarakan di muka umum, ya kan? Karena memang kemuliaan jasad itu tidak ada artinya kalau tidak didukung dengan ilmu. Kan di situ. Jadi kemuliaan jasad ini dia itu tidak akan berguna tanpa adanya ilmu, kan begitu.
tanpa adanya ilmu, kan begitu. Dua-duanya harus saling berkaitan begitu ya. Kalau memang ada pemahaman ya kan yang memang itu terkontaminasi atau mirip-mirip dengan pemahaman si Ismailiyah. Nah, di situ memang orang itu dianjurkan untuk memuliakan nasab seperti sekarang ini yang memang mengarah ke sana, gencar, masif sekali arahnya ke sana begitu. Sedangkan kita dulu dari guru-guru kita gitu ya, apalagi ya di tahun-tahun 70, 60 begitu, 80. Itu kita itu benar. Islam itu memang agama yang tidak ada privilege di sana begitu loh. Dia itu mengajarkan kedamaian begitu. Ya kalau memangnya dia itu berhak di atas, dia itu alim begitu. Di situ sebenarnya begitu. Penganutnya di dalamnya dia itu akan merasakan ketenangan, tanpa didiskreditkan atau merasa direndahkan atau dikucilkan. Tidak ada perasaan seperti itu. Ya seperti kita awal-awal Islam datang lah, pada saat bin Rabah itu dia merasa mulia begitu, berada di sisinya Nabi. Begitu aja dulu. Oke. Tidak ada kaitannya, poinnya ada kaitannya. Kasbi ya ada kaitannya. Terus jasadi ada kaitannya dengan itu tadi, menurut saya. Nggak ada ilmu itu, nggak ada referensi saya itu. Bukan Ya, ilmu. saya tambah sedikit ya kepada Bindoro ya. Betul itu kata Bindoro ya, karena ilmu itu harus diutamakan ya. Makanya di situ saya katakan lebih memilih ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu bisa untuk kita itu bisa mengetahui tentang suatu kebenaran. Ini ada suatu hadis ya, naumun ala ilmin khairun min sholatin ala jahlin. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih bagus ya, lebih utama, lebih bagus daripada sholatnya orang yang bodoh. An-nasu rajulani alimun wa muta'allimun wala khaira fi ma siwahuma rawahu Tabrani. Ya kan? Manusia yang dikatakan rijal, orang yang hebat, itu alimun, orang yang berpengetahuan, wa muta'allimun, dan orang yang mencari ilmu. Jadi jelas wala khaira fi ma siwahuma, dan tidak ada yang lebih bagus di antara pada kedua dari selain keduanya. Oke. Rawahu Tabrani. Jadi ini sudah jelas. Oke. Gitu loh. Aduh, Sesuai Al-Quran. kakean dalil loh. Nggak ditanggapi, lanjut alkemi ini Jomika. Ngene lho, kakean dalil kabeh iku. Ngene lho. Maksude Jomika iku ngene lho maksude ya. Dek iku duwe emas ya, tapi gak difungsekno sebagai emas. Meskipun iku barangnya emas terus dibandingno mbek wesi ya kan. Nek wonge cerdas, luwih manfaat wesi daripada emas. Mosok emas kok di televisi digawe sokrok WC. Itu Jomika ngono iku ya. Karena nggak duwe ilmu. Gitu. Lah sedangkan sing duwe ilmu iku lho. Sing jenenge wesi. Iso jadi barang sing luwih manfaat daripada emas. Artinya apa? Kepekokan gitu. Penting bagi Jomika gitu loh ya. Biar semua hal itu tidak sesuai pada fungsinya gitu ya. Tidak bisa dimanfaatkan sesuai pada itu. Maksudnya Jomika kayak gitu. Dan saya buka kitab loh ya. Kalau mau baca tak bacakan. Tapi saya karena 2 hari 3 hari ini hanya membaca satu kitab ini 2 halaman ya kan, wes itu direkamnya rekamannya arek-arek itu rungono wae Jomika ya. Nek sing salah no ya. Saya mute dulu karena saya mau ada sedikit. Ya mohon maaf Bang Sering. Kalau Bang Jomika mintanya kitab dan sudah dibacakan semua oleh para ahlinya, percuma sebetulnya.
minta-minta kitab. Lawang kitabnya mereka itu yang dibacakan banyak yang menabrak Al-Quran dan Al-Hadis, banyak yang tabrak-tabrak gitu loh. Lah saya sepakat kayak Kiai Bintoro sudah, jangan dijawab dengan kitab, jangan dijawab dengan realita gitu. Kan kalau di Al-Quran kan sudah jelas dan hadis. Kemuliaan seseorang itu terletak pada ketakwaannya, tidak memandang nasabnya. Seperti itu. Ya memang kalau memang nasabnya betul, ya masih bisa. Maksudnya nyambung ke Rasulullah. Lah ini memaksa nasabnya disambung-sambungkan, minta dimuliakan lagi. Dan kan kitab-kitabnya menabrak terus sama Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu. Saya tambahkan ya, saya sudah rendah, menurun. Saya tambahkan ya, jadi kalau sudah berbicara tentang zat, maka berhubungan dengan darah. Kalau sudah berhubungan dengan darah, ada hubungannya dengan tes DNA. Lalu ketika sudah dites DNA, keluarlah haflu grup G. Jangankan keturunan Rasulullah, Arab pun, Arab saja tidak. Coba dijawab. Oke, dari serangkaian apa yang disampaikan teman-teman, Jomika monggo kita minta jawabannya. Yang apple to apple, Jom. Monggo. Kita kasih kesempatan sama waktu buat jenengan itu menyampaikan. Monggo. Jomika. Atau jangan-jangan juga Jomika ini belum baca keabsahan kitab 500 halaman keabsahan nasabnya Pak Alawi. Di situ banyak kejanggalan, banyak pencatatan. Ya memang belum baca toh. Dia itu kan males baca kan. Gitu loh. Ya belum baca dan mungkin belum tahu kalau para Pak Alawi itu mengaku Arab padahal tidak ada darah Arabnya semacam itu. Ya wis ngusik Jomika sing jawab lho. Jom, kowe malah iki Komal tinggal ning pasar iki kowe. Monitor Jom. Kita kasih kesempatan seluas-luasnya ini. Nah, buka mute-mu itu. Buka mute-mu. Ini kalau bawa kitab ini. Coba. Bos. Ini Sebentar saya tak ganti akun, Bos. Oke. Izin juga yai guru-guru, saya di bawah aja lah kayaknya, siapa tahu ada yang para suhu mau naik. Terima kasih. Izinkan. Oh ya, itu buat Bang Jomika Sula, kalau memang ingin membaca menakar keabsahan nasabah Alawi, nanti tak kirim. Aku ada satu itu kemarin trouble beli satu datang dua. Jadi nanti kalau di daerah sini saya kirimkan di mana tempatnya itu. Oke. Tapi dibaca ya. Oke. Ini jadi mau turun? Iya.